Baik, Assalamualaikum, apa kabar adik-adik semuanya? Kembali lagi di channel Top Fun Teach di pembelajaran informatika kelas 7 untuk kelas 7 SMP dan MTS ya. Kali ini kita sudah masuk bab sistem komputer dengan subbab perangkat keras atau hardware. Kita bahas bersama. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini atau secara global ya, sistem komputer itu tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu menjelaskan bagian-bagian sebuah sistem komputer, bagaimana sistem komputer bekerja, dan bagaimana data dikodifikasi. Itulah tujuan pembelajaran kita, adik-adik semuanya. Oke, nah, adik-adik pernah lihat hal seperti ini atau pernah berada di ruangan seperti ini atau melihat ruangan seperti ini? Ya, ini terdiri dari ada monitor, ya, ada mouse, ada keyboard. Nah, ini merupakan bagian dari perangkat keras, yang mana perangkat keras itu fisiknya terlihat, bisa disentuh, dan bisa dipindah-pindah ya. Oke. Pengantar sistem komputer. Komputer atau komputer adalah kata dari bahasa Inggris to compute yang artinya menghitung. Ya, di sini ada proses dari sistem komputer ya, di mana input device oleh user atau pengguna, oleh kita manusia, kemudian diproses ya, disimpan di media penyimpanan ya, kemudian dihasilkanlah output device ya oleh perangkat output. Itulah cara kerja dari sistem komputer kira-kira adik-adik. Oke. Sistem komputer terdiri dari hardware dan software. Sebenarnya ada satu lagi yaitu brainware atau pengguna ya. Tapi di kali ini kita akan bahas hardware dan software. Perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik dari komputer, sedangkan perangkat lunak adalah program yang berjalan di perangkat keras. Perangkat keras hardware terdiri dari ada perangkat input dan output. Ya, input itu ada keyboard, scanner, kamera digital, ya, dan lainnya. Output ada layar komputer, printer, speaker, dan lainnya. Juga ada media penyimpanan, ya, ada. Saat ini ponsel pintar kita atau smartphone kita itu telah menjadi sistem komputer dalam ukuran yang lebih kecil. Jadi smartphone kita itu sudah terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak ya, sehingga bisa bekerja. Oke, perangkat keras atau hardware adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh atau dipindahkan, yang dapat berguna sebagai perangkat masukan atau input, keluaran atau output, pemroses atau prosesor, memori dan penyimpanan atau storage. Perangkat masukan atau input device ini adalah peranti yang mengirimkan data ke komputer untuk diolah. Ini contoh perangkat masukan. Ada mouse, ya pasti sudah lihat ini Maya, sering pakai juga ya. Ini yang Bapak gerak-gerakan juga ini pakai mouse. Ya, ini digunakan untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar komputer. Biasanya di klik kiri itu untuk mengeksekusi, klik kanan itu untuk menampilkan instruksi lain mau apa kira-kira ya, biasanya untuk refresh komputer ya. Lalu ada keyboard, adalah keyboard atau papan tombol adalah alat yang memungkinkan penggunanya untuk memasukkan karakter ke dalam komputer. Keyboard ada jenis QWERTY dan Dvorak. Nah, kalau kita sering pakai yang QWERTY ya. Selanjutnya ada scanner. Ini digunakan untuk memindai dan menyalin data dari kertas berisi grafik, gambar atau foto dan tulisan menggunakan alat pembaca optical data reader. Cara kerja scanner adalah dengan menempatkan sebuah objek di atas kaca scanner yang kemudian akan dibaca oleh optical data reader. Selanjutnya ada joystick. Nah, ini biasa yang suka main game ya. Untuk memainkan permainan game atau video yang menggunakan lebih dari satu tombol, joystick digunakan untuk menggerakkan kursor pada layar permainan. Lalu ada mikrofon atau mic yang suka nyanyi dan suka pidato sambutan ya. Adalah peranti yang mengkonversi suara menjadi sinyal elektrik. Peranti ini digunakan untuk memasukkan suara ke komputer. Suara tersebut dapat direkam sebagai perintah untuk komputer atau diteruskan melalui media komunikasi antar komputer. Lalu ada barcode reader. Ini biasanya ada di pusat perbelanjaan ya, atau di minimarket ya. Scan barcode, muncul harganya atau nama produknya. Adalah pemindai optis yang dapat membaca barcode yang tercetak, mengubah kode bar tersebut menjadi data elektrik dan mengirimkannya ke komputer dengan format data yang sederhana.
Selanjutnya perangkat pemroses, ya. Yang kedua, ini data atau perintah yang diterima dari peranti masukan selanjutnya akan diproses oleh komputer, ya. Pertama ada CPU atau Central Processing Unit, adalah bagian utama dari komputer yang bertugas untuk melaksanakan keseluruhan operasi yang dilakukan oleh komputer seperti operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input atau output dasar. Atau kata lain, CPU ini merupakan otak dari komputer. Kalau CPU di komputer Labcom biasanya besar ya, kecuali si komputer yang all in itu CPU-nya bergabung di monitor. Oke, berikutnya perangkat pemrosesan, ya, ada Random Access Memory atau RAM. Ini adalah memori yang sangat cepat yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer memproses data atau mengeksekusi perintah. Lalu ada Read Only Memory atau ROM, adalah memori pada komputer yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang ditulis oleh produsen komputer untuk proses booting. Instruksi yang disimpan oleh ROM disebut firmware, ya. Ketiga, alat output atau output device. Ini peranti keluaran ya teman-teman. Jadi tadi terdiri dari input, proses, dan output, ya. Peranti keluaran adalah peralatan yang menyajikan informasi dari komputer yang bisa berupa tampilan di layar, gambar tercetak, suara yang dihasilkan oleh speaker, dan lainnya. Dan berikut yang termasuk ke dalam output device. Yang pertama adalah layar monitor, berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data di komputer seperti gambar, teks, angka, grafik, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa jenis monitor yang biasa digunakan seperti cathode ray tube, CRT, LCD, dan LED. Ya, ini sudah familiar kalian ya. Lalu ada printer, ya, ini digunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Ada beberapa jenis printer yang kini masih digunakan, diantaranya printer dot matrix, inkjet, laserjet, dan plotter. Sekarang sudah semakin canggih ya, printernya bisa berbasis pakai wifi, ya, bahkan satu printer bisa untuk 3 tugas ya, fotokopi, ngeprint, dan scan. Selanjutnya ada speaker, alat untuk menghasilkan suara dari komputer seperti musik, percakapan di film, dan efek suara lainnya dinamakan speaker. Jadi kalau outputnya suara kita, nih, nyanyi, diproses oleh komputer, kemudian dihasilkan adalah suara kita juga, ya, dikeluarkan, ya, di inputnya di mic, dikeluarkannya oleh speaker. Seperti itu kira-kira. Yang keempat, peranti penyimpanan sekunder atau secondary storage device, ya, adalah tempat penyimpanan data elektronis yang bersifat permanen, teman-teman. Kalau RAM tadi kan sementara, kalau ini permanen. Contohnya ada hard disk drive atau HDD, ini biasa di komputer desktop ya. Ini solid state drive SSD, kalau di laptop juga bisa ini, atau pakai NVMe yang lebih kecil. Ada flash drive atau flash disk kita mengenalnya. Ada compact disk atau CD. Ada memory card atau SDC, ini buat di handphone biasanya ya. Tapi sekarang handphone sudah besar-besar memorinya ya, sehingga tidak membutuhkan SD card lagi. Lalu ada penyimpanan awan teman-teman, atau penyimpanan online. Kita bisa menyimpan data secara online, bisa di Google Drive ya, tentu kalian suka pakai ya, Dropbox, OneDrive ya, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya peranti lainnya ya. Pada sebuah komputer beberapa peranti penting lain yang harus ada seperti mainboard, motherboard, dan beberapa komponen lain yang bersifat tambahan untuk menambah kinerja dari komputer. Ini ada contoh motherboard atau mainboard. Ini merupakan papan sirkuit ya. Ada papan sirkuit ya, tempat utama yang menghubungkan peranti-peranti pada komputer. Ya, seperti tempat memasang prosesor, memori, hard disk, dan komponen lainnya. Jadi disimpan di sini. Lalu ada PGA card. Nah, ini untuk memproses keluaran dari CPU untuk ditampilkan ke layar monitor. Ya, sound card juga bisa berfungsi untuk ya, mempercepat kinerja dari komputer lah ya, terutama komputer yang digunakan untuk gaming, editing ya. Selanjutnya udah di kesimpulan. Jadi tadi kita sudah bahas perangkat kelas itu, perangkat input device, perangkat pemrosesan, kemudian perangkat output, dan secondary tadi ya,
tempat penyimpanan sekunder. Ya. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini adalah perangkat keras adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, bisa disentuh, bisa dipindahkan, dan dapat berguna sebagai perangkat masukan, input, keluaran output, pemroses, memori, dan penyimpanan atau storage. Ya. Itu kesimpulan dari perangkat keras. Kemudian perangkat keras juga terdiri dari perangkat masukan, input device, pemroses, alat output device, peranti penyimpanan sekunder, storage device, dan peranti lainnya. Ya, jadi itu kesimpulan dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini, adik-adik. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya latihan soal ya. Ya, di sini ada 4 kelompok ya, dari perangkat keras. Dari 4 ini coba teman-teman semuanya mana yang termasuk ke dalam perangkat keras keluaran. Oke, silahkan komen ya jawaban kalian. Oke, baik teman-teman, kita sudah di penghujung. Terima kasih untuk hari ini. Semoga materinya bermanfaat. Bila ada kritik dan saran boleh disampaikan langsung di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum.